kenapa emosi itu bisa muncul. Padahal lapar yang tadi, yang sebetulnya dorongan objektif, karena binatang pun juga seperti itu bisa ditahan, kenapa yang subjektif itu nggak bisa ditahan? Ini berarti ego kita sendiri. Nah itu sebetulnya kalau saya memaknai seperti itu. Saya bisa mengatakan inilah salah satu episode Helmi Bicara yang saya nanti-nantikan, saya dambakan. Saya ingin betul berbicara dengan tokoh satu ini yang sangat saya kagumi, sangat saya hormati. Ya, saya bertemu beliau mungkin 20 tahun yang lalu, beliau mengundang saya dalam satu acara yang hebat di Balai Sidang. Pernah tampil di Endgame-nya Gita Wirjawan, tapi saya penasaran pengen ngobrol ya. Sudah hadir Bante Utamo Mahathera dengan saya. Bante, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Helmi atas kesempatan yang diberikan. Saya yang terima kasih. Sama-sama. Terbang langsung dari Blitar? Enggak Pak, kebetulan yang mampir dulu ke daerah sini. Terima kasih sekali. Saya tuh kaget baca-baca. Jadi Bante Utamo itu mendapatkan rekor muri dari Pak Jaya Suprana sebagai public speaker yang tiap kali ngomong topiknya berbeda di setiap kesempatan. Iya, kebetulan seperti itu. Dari mana sih Bante dapat kemampuan public speaking yang luar biasa? Saya juga nggak tahu Pak. Kadang-kadang waktu kita ngobrol begini terus ngalir begitu, tahu-tahu ya ada ide aja. Ada ide aja. Saya nggak tahu gimana itu. Saya kaget ya waktu saya diundang oleh Bante di acara di Balai Sidang. Dulu rutin tiap tahun ya Bante? Ada Pak, itu hanya sekali-sekali aja kalau sekali-sekali. Ya ada acara besarnya. Saya waktu itu diperkenalkan oleh ADMS bahwa dia katanya merekomend saya dan Bante akhirnya mengundang saya. Saya diminta jadi MC dan juga menjadi motivator lah ya dalam acara itu. Yang bicara ada saya, ada Romi Rafael, ada Joger. Iya. Ada Joger. Ya. Jadi terakhir Bante, saya nanya Bante, kan wajar dong MC nanya, nanti Bante mau ngomong apa? Bante cuma ketawa-ketawa aja. Setelah saya baru tahu dan saya malu banget bertanya seperti itu, dan di akhir acara Bante tampil dan dia cuma merangkum apa yang kami sampaikan bertiga. Saya bilang, wow, ada orang yang punya kemampuan merangkai seperti itu. Sebetulnya memang saya suka kalau berbicara yang paling akhir Pak. Iya. Jadi kalau misalnya 2 pembicara ya saya pembicara kedua. Kalau 5 pembicara ya saya kelima. Gitu. Jadi karena saya ingin mendengar dari yang lain. Jadi nanti akhirnya ya yang terakhir mungkin memberi kesimpulan, menambah sendiri ya, inspirasi yang lain. Kok bisa gitu? Waktunya cepet banget. Ngerangkai-rangkai omongan saya, omongan Romi Rafael, omongan Joger yang aneh itu gitu. Saya juga nggak tahu Pak. Ini betul-betul nggak disengaja atau bukan ilmu khusus, bukan. Cuma saya hanya mendengar, terus mengingat gitu aja. Bante juga mendapatkan apa dari Asosiasi Profesional Speaker Indonesia ya? Iya. Ya, sebagai apa? Pembicara profesional, tapi honorary. Ya. Honorary. Iya. Kalau udah saya yang ngomong, yang tukang ngomong gitu, Anda harus percaya. Bante, saya agak kaget nih. Ternyata Bante dulu berasal dari keluarga yang non Buddhis ya? Betul Pak. Iya. Betul sekali. Apa yang akhirnya membuat Bante memutuskan untuk menjadi seorang Buddhis? Sebetulnya saya hanya pengen tahu ya agama-agama itu kayak apa, karena ada pertanyaan yang dari kecil itu saya punya, tapi kadang untuk jawaban di tempat lain itu bukan salah, cuman saya merasa nggak cocok. Karena dalam pemilihan sesuatu itu kan bukan karena benar dan salah, tapi hanya karena kecocokan. Kecocokan, oh. Iya. Nah salah satu yang saya tanyakan itu kan, kenapa manusia ini berbeda? Jadi kalau kecil itu saya sering disuruh, sekolah nak yang pandai biar pandai. Kenapa harus pandai? Dan memang ternyata kalau di masyarakat itu kan waktu saya kecil dulu juga, orang yang pandai itu lebih dihargai. Biasanya guru-guru kalau tanya ke kelas, ayo ini siapa bisa jawab? Yang dilihat itu fokusnya itu ke yang pandai-pandai ini. Yang kurang pandai yang di belakang-belakang itu kadang-kadang nggak dihargai. Sehingga saya merasa ada sesuatu yang kurang adil di sini. Karena orang pandai kan tidak harus semua bisa. Mungkin di kelas itu dia pandai. Bante, saya agak kaget ya baca, karena mencari
biografinya Bante juga susah banget yang dapat videonya gitu. Ternyata Bante itu dulu berasal dari keluarga non-Buddhis ya? Betul Pak, betul sekali. Terus apa yang membuat akhirnya Bante memutuskan untuk menjadi seorang Buddhis? Ya, jadi dari kecil saya punya pertanyaan yang kadang agak sulit untuk mendapat jawaban yang memuaskan atau yang membuat saya merasa srek gitu. Yaitu kenapa manusia ini berbeda. Jadi terutama waktu sekolah, waktu saya masih kecil itu, kalau dibangunkan sekolah biasanya ibu saya mengatakan, nak bangun nak, sekolah. Saya namanya anak kecil ya, males nanti aja, inginnya nggak masuk kalau bisa. Tapi ibu saya ngomong, sekolah biar pandai. Nah, sekali dua kali kata-kata itu biasa, tapi berkali-kali saya merasa ada semacam teror ini di dalam diri saya. Kenapa harus pandai? Kan saya boleh sekolah suka-suka saya. Apalagi kemudian kan kita bisa ngomong, kalau sekolah itu kan bukan sesuatu yang kebutuhan bagi saya. Itu kan saya masih kecil ya. Bukan satu kebutuhan. Kenapa saya harus sekolah? Nah, kemudian pertanyaan itu sering saya tanyakan kepada beberapa orang yang saya anggap memahami pada waktu itu. Tapi jawabnya ya, kenapa beda? Ada yang pandai, ada yang harus pandai, atau malah yang tidak pandai. Ya pokoknya gitu aja. Seolah-olah harus diterima gitu. Harus diterima aja. Nah kemudian mulai lagi saya melihat lingkungan. Selain di kelas itu ada yang pandai dan ada yang tidak pandai. Guru lebih memperhatikan yang pandai daripada yang tidak pandai. Di kantin juga ada perbedaan. Di kantin sekolah itu. Apa? Orang yang memiliki uang lebih banyak lebih dihargai daripada teman-temannya. Jadi ayo ditraktir bakso, kita ditraktir bakso. Nah, karena dia uangnya banyak. Wah, dia temannya banyak. Yang tidak punya uang, tidak ada orang minta traktir sama dia. Dan akhirnya juga dia di pojok-pojok sendirian. Saya juga merasa, kenapa jadi berbeda begini? Ada orang yang punya duit banyak, ada yang tidak punya duit. Dan itu berkembang. Pertanyaan-pertanyaan kan perbedaan itu kan banyak sekali di masyarakat. Nah itu berkembang. Dan jawabannya agak kurang memuaskan untuk di beberapa pengertian di masyarakat. Ya termasuk agama-agama, bagi saya jawabannya belum pas. Bukan berarti benar dan salah. Kemudian saya setelah kuliah, saya masuk kuliah. Ini kan pertanyaan ini tumbuh terus sampai kuliah itu saya juga, saya sudah belajar A, B, C, D, E ini. Sekarang saya belajar apa lagi ya? Ini ada Buddhis. Saya sebetulnya ini menjadi pilihan terakhir. Karena dalam batin saya itu dulu sebetulnya agak anti Buddhis. Awalnya? Iya. Karena kan didikan dari kecil. Jadi saya melihat agama Buddha itu kan ya patung-patung lah, kemudian dupa-dupa, sini sesat lah ini. Pernah ngomong gitu ya? Iya, anti Buddhis itu dulu. Hanya kena tulah ya? Iya, ya, jadi kemudian sini pilihan terakhir lah. Kalau sampai tidak ada lagi ya sudah. Ya karena kita dulu, saya sudah sempat malah bikin semacam kepercayaan. Jadi saya dulu pernah ditanya, kamu agamanya apa? Kepercayaan. Alirannya apa? Alirannya perseorangan. Karena buat sendiri. Iya, karena saya buat sendiri. Saya bikin pakaian sendiri, saya bikin upacara sendiri. Ya suka-suka saya juga. Sempat ada yang ikut? Enggak ada, kan aliran perseorangan. Ketuanya ya saya, anggotanya ya saya. Terus. Nah, kemudian sudahlah, coba Buddhis. Ini yang terakhir. Dan saya karena saya di Jogja, saya perginya ke Kelenteng. Di sana itu ada Kelenteng. Vihara ya? Namanya sebetulnya wihara, atau di sana disebut cetia. Cetia itu lebih kecil ukurannya daripada wihara. Wihara kecil ya? Cetia. Ya, wihara kecil ya. Tapi bentuknya kelenteng. Itu kalau pernah ke Jogja namanya Kelenteng Gondomanan. Istilahnya. Jadi, daerah Gondomanan, daerah dekat alun-alun utara. Tapi nama aslinya sebetulnya Cetia Buddha Prabha. Nah, saya di sana belum masuk dulu. Kan masih anti Buddhis, jadi memposisikan pengamat dulu. Masuk ini nanti ketemunya dupa, ketemunya patung-patung dan lain-lain. Jadi saya merasa saya tidak perlu masuk lah.
Jadi saya duduk di luar saja, di tangga luar itu, saya diskusi dengan salah satu pandita di situ. Istilahnya ya kita menyebut juga Romo Pandita di situ. Dia sekarang sudah mendiang ya, Romo Junaidi namanya. Nah saya diskusi, pertama yang saya tanyakan juga itu, kenapa manusia kok berbeda-beda? Ya. Ada yang tidak punya, ada yang punya, ada yang pandai, ada yang tidak pandai. Bahkan kalau sudah berkembang kan nanti ada yang umur panjang, umur pendek. Ada yang cakep, ada cakep, kurang cakep, dan lain-lain. Kemudian Romo itu hanya menjawab begini, semua ini karena disebabkan kelahiran lampau. Kelahiran lampau? Iya, bayi itu bukan begitu saja. Tapi bayi itu sudah bawa karma lampaunya. Makanya ada bayi yang lahirnya sehat, ada bayi yang lahirnya tidak sehat. Jadi konsep karma udah diperkenalkan. Iya, konsep karma. Kemudian saya tanya balik, kalau kelahiran lampau buktinya apa? Karena kalau nggak ada buktinya, hanya jatuh ke kepercayaan, saya agak sulit menerima. Sulit dipercaya? Iya, karena bagi saya kan kalau nggak bisa dibuktikan kan jadinya mistis. Nah, kemudian beliau menjawab, sebetulnya ini sudah diselidiki dengan metode regresi. Jadi orang dihipnosis, kemudian suruh ingat kehidupan sebelumnya. Masa lalunya, ya. Ya, dimulai dengan ingatan yang pendek dulu. 1 jam yang lalu kita di mana? Atau kamu baru ngapain? Kalau nggak ingat ya kembalikan ke sekarang. Nanti dihipnosis lagi. Kemudian 1 jam yang lalu, 10 jam, sehari, 1 bulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 100 tahun yang lalu. Nah, akhirnya ketemu. Misalnya, orang-orang yang memiliki cacat tubuh misalnya. Jadi, tanda-tanda di tubuh. Ada yang tangannya bekas, misalnya ada bekas goresan hitam atau apa gitu. Kemudian itu diregresi, dikembalikan ke pengalaman yang lampau. Ternyata, oh ini dulu orang yang ingat ketika kehidupan sebelumnya, dia ditahan, disandera, diikat dengan kabel. Dan kemudian keluarganya tidak menjemput dia. Sehingga dia hanya lihat lukanya ini sampai dia meninggal. Kesan yang dalam pada lukanya itu yang kebawa ke kelahiran yang berikutnya. Jadi bentuknya luka. Dan itu ada banyak hal ya yang seperti itu, termasuk orang yang ketakutan. Kadang-kadang kan ada beberapa orang takut dengan pohon yang tinggi, atau masuk lift. Ini fobia ya? Iya, fobia. Ya. Masuk lift juga takut. Ya. Itu ternyata kalau diregresi, ada hubungannya dengan seperti itu. Jadi misalnya, pohon yang tinggi, mungkin di kehidupan yang sebelumnya, dia sudah pernah meninggal kejatuhan pohon. Kemudian yang di lift itu, ada kemungkinan dia juga meninggal di dalam ruangan yang sempit. Mungkin kamar gas atau apa, sehingga hasilnya dia, kalau di ruangan sempit, dia takut sekali, merasa nggak bisa bernafas dan lain-lain. Dan itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Sehingga jawaban itu bagi saya, saya anggap cocok. Nah, kemudian saya masih di luar itu, saya tanya jawab dengan Romo beliau itu. Romo Junaidi. Romo Junaidi itu. Jadi saya tanya lagi yang lain sambil ya membersihkan apa yang sudah saya miliki sebelumnya. Jadi unload ya. Unload dan upload juga. Dan upload juga. Yang baru ya. Jadi kayak mungkin semacam diprogram ulang ya jadinya. Nah, kemudian akhirnya 3 bulan kira-kira tiap malam ke sana. Jam 6 sore sampai jam 12 malam kita diskusi. Setelah selesai, ya sudahlah. Ini berarti anggapan saya tentang patung-patung, tentang dupa dan lain-lain ini sebetulnya bukan anggapan yang tepat untuk saya. Jadi itu hanya simbolik, bukan sesuatu keharusan. Nah, jadi akhirnya, oke, kalau gitu saya masuk. Masuk, kemudian ya lihat pustakaannya kayak apa, buku-bukunya kayak apa, ya baca di situ, ikut ritualnya dan lain sebagainya, sampai akhirnya saya merasa ya saya cocok lah dengan agama Buddha. Sabar juga itu Romo Junaidi ngelayani. Sabar sekali. Kalau nggak ada beliau mungkin saya ya belum tentu jadi Buddhis juga ya. Itu jasa beliau juga luar biasa.
Jadi untuk seorang Buddhis itu patung dan dupa itu apa artinya? Sebetulnya hanya simbolik. Hanya simbolik Ya, aja. makanya itu juga menginspirasi saya di Wihara Bodhigiri tempat saya tinggal di Belingi. Itu kita malah patungnya minim banget. Minim banget. Iya, jadi tempat yang utama kita sebut Dhammasala terbuka, itu malah tidak ada patung sama sekali. Sehingga beberapa orang ngomong, loh, ini wihara ya, bukan tempat wisata. Bukan, ini wihara, karena patung bukan keharusan. Bukan keharusan. Dia hanya simbol saja. Dupa bukan keharusan. Dia hanya melambangkan, kalau dulu katanya tempat tinggalnya Sang Buddha itu, kayunya ini dari cendana. Cendana? Ya, kayu cendana, kan di India banyak hari itu. Sehingga itu hanya semacam membangkitkan visualisasi orang. Wah, ini Karena kayaknya selama ini kita kenal apa? Pohon Bodhi. Pohon apa? pohon bodhi nanti lain lagi. Pohon bodhi itu tempat untuk mencapai pencerahan. Tapi yang tempat tinggalnya beliau itu dibuat dari kayu cendana. Kayu cendana. Ya, sehingga kalau kita di depan patung atau arca Sang Buddha itu, kita hanya seolah-olah kayaknya ini di dalam ruangannya tempat tinggal Sang Buddha. Itu hanya visualisasi. Iya. Nah, kalau pohon bodhi itu tempat Sang Buddha mencapai kesucian. Jadi kita yang tadi di Balirejo itu kalau balik ke sana lagi ceritanya, Dhammasala terbuka itu posisinya di paling tinggi. Makanya ini juga konsepnya kalau di Jawa Tengah atau di Jogja biasanya namanya Siti Inggil. Siti Inggil. Ya, Siti tanah, Inggil adalah tempat yang tinggi. Kayak Borobudur juga ya? Iya, konsepnya mirip seperti itu. Jadi kita nanti naik ini, kemudian makin lama makin tidak ada apa-apa. Dan akhirnya di atas ini terbuka, tidak ada dinding, tidak ada langit-langit, yang ada ya langit sungguhan. Nah, di situ tidak ada patung juga. Yang ada hanyalah pohon bodhi. Pohon bodhi artinya adalah kebijaksanaan. Bahwa kebijaksanaan itu sebetulnya tidak ada batasnya. Nah, tapi kebijaksanaan ini, kalau sekarang kita kan ini juga tempat terbuka, kita juga tidak bisa di situ terus. Artinya kebijaksanaan itu juga bukan tempat kita menikmati kesendirian kita. Kebijaksanaan itu juga kita harus turun dari situ dan dibagikan ke masyarakat. Kalau kebijaksanaan diamalkan, iya, kalau kebijaksanaan itu hanya untuk diri sendiri, untuk apa? Nanti satu orang sudah bijaksana, yang 4 ini kan kasihan. Kalau dari 5 orang. Nah, jadi yang kalau kita sekarang sudah mencapai kebijaksanaan, konsep di Bodhigiri itu ya, jadi ini pohon bodhi, kemudian ini langit, kita harus turun berbagi kepada masyarakat, supaya masing-masing memperoleh kebijaksanaan. Itulah yang dilakukan oleh para biku, para pandita ya? Betul, berbagi. Berbagi minimal berbagi pemahaman Dharma. Bodhi ini kan sebetulnya, kalau di dalam bahasa sehari-hari kita kan jadi Budi, Budiman, kalau orang namanya Budi jadi pekerti, Budiman, Budi pekerti, iya. Jadi pohon bodhi itu real ya? Real. Itu nama latinnya kan Ficus religiosa. Jadi religiosa. Dia jenis ficus, iya. Jenis karet ya. Jenis karet. Ya, jadi real ada. Jadi bukan fiktif ya? Bukan. Memang pohon bodhi itu dia memang besar. Sehingga kalau kita duduk di bawahnya, kayak beringin? Ya, mirip, tapi dia ficus jenisnya. Bante, saya mundur nih. Ya. Dari keluarga nggak ada yang Buddhis ya? Tidak ada yang Buddhis. Sampai sekarang pun tidak ada yang Buddhis. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nggak ada yang terpengaruh gitu ikut Bante? Tidak. Karena juga konsep Buddhis itu kan seseorang mempelajari Dharma, ya, Buddhisme itu, dia tidak harus menjadi umat Buddha. Dia boleh tetap di agamanya sendiri. Jadi apa Buddhis itu lebih kepada way of life ya? Saya lebih cenderung ke sana. Jadi sekarang kalau kita mau berbicara agama Buddha, berarti kan berbicara tentang ritual. Nah, mempelajari Dharma itu tidak harus ritual. Oh, ini menarik ya? Ya, bahkan misalnya sekarang dia tidak ngerti riwayat Buddha Gotama, tidak apa-apa. Tidak ada keharusan. Yang penting perilakunya. Betul. Karena saya dengar Richard Gere itu juga Buddhis ya. Betul. Dan agamanya kalau nggak salah bukan Buddha atau gimana sih? Dia Buddhis. Setahu saya dia Buddhis. Dia memang mengaku Buddhis. Buddhis. Ya. Dan Buddhis sebagai sikap hidup atau sebagai
pemeluk agama Buddha? Kalau saya lihat dari riwayatnya beliau, dia juga umat. Oh, ya. Tapi kan banyak ya yang agamanya bukan Buddha, tetapi dia mengaku Buddhis ya? Kalau yang agamanya Buddha, dia mengaku Buddhis biasa. Tapi yang bukan Buddhis, kemudian jalankan Dharma, ya, itu banyak. Tapi kalau bukan Buddhis, ngaku Buddhis, nggak boleh. Saya kira sedikit ya. Oh, sedikit. Ya. Kalau Zen itu apa, Bante? Zen itu juga Buddhis, tetapi jadi gini, perkembangannya itu sebetulnya agama Buddha kan dari India. India, oke. Kemudian dia berkembang, setelah besar berkembang ke Tiongkok. Nah, di Tiongkok kita ini agama Buddha bercampur dengan budaya Tiongkok. Itu seperti dengan kalau kita beli helm. Kalau beli helm, helmnya kok kekecilan. Bukan kepalanya yang dikurangi. Tapi helmnya yang ditukar untuk yang lebih besar. Helmnya kebesaran, bukan kepalanya yang dibesarkan. Tapi helmnya yang ditukar supaya pas. Demikian pula agama Buddha ini ketika masuk ke Tiongkok, dia disesuaikan dengan budaya lokal. Makanya pakaiannya jadi beda. Ya. Jadi kalau misalnya menggunakan pakaian seperti ini kan versi India. Ini India. Di Tiongkok dengan musim dingin seperti itu nggak tahan. Nggak kuat. Ya, jadi dia menggunakan pakaian versi yang di Tiongkok bisa bertahan hidup. Makanya kemudian ada film Shaolin dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang berbeda adalah pakaiannya. Inti pelajarannya sama. Seperti tadi helmnya aja yang diganti. Tapi kepalanya kan tetap. Nah, kemudian agama Buddha dari Tiongkok ini juga berkembang ke Tibet. Dalai Lama. Iya, dia juga disesuaikan dengan karena dingin sekali tuh tradisi Tibet. Iya. Bahkan sepatunya juga beda. Kalau di India ini kita hanya pakai sandal, atau malah ada yang tidak pakai sandal sama sekali. Di Tiongkok ada sepatu versi Tiongkok. Di Tibet versinya bebas. Makanya kalau kita misalnya Pak Helmi lihat biku-biku yang dari Tibet, itu sepatunya sepatu biasa seperti yang Pak Helmi pakai. Dan warna ininya pun beda-beda. Ya? Ada yang kuning, ada yang merah. Ya, kalau kita cenderung ke kuning atau orange begini. Kemudian kalau yang di Tiongkok ya kuning, kalau ini ya merah yang di Tibet. Nah, kemudian yang dari Tiongkok ini juga berkembang ke Jepang. Itu yang Zen. Yang jadi Zen itu. Dia memperdalam meditasi sebetulnya. Makanya ada beberapa puisi misalnya yang berbicara tentang meditasi. Yang bagi orang tertentu mungkin agak sulit difahami. Gitu. Luar biasa. Bante, kembali ke belakang. Dulu keluarga setuju, Bante, waktu tahu-tahu saya mau masuk ke agama Buddha? Setuju saja kalau masuk ke agama Buddha, karena saya kan sudah sering ikut agama-agama lain. Bahkan sudah pernah membuat agama kepercayaan. Ya, sehingga saya minta kepada ibu saya, tolong saya dibikinkan ikat pinggang model begini. Kemudian kamar saya cat dengan bentuknya yang aneh-aneh itu. Ibu nurutin. Jadi dia merasa biasa aja. Tapi ketika saya mau jadi biku itu yang keberatan. Ya, karena kan jadi biku itu berarti meninggalkan keluarga, tidak berumah tangga. Dan di dalam keluarga kami tidak ada yang seperti itu. Sehingga dia merasa, kenapa harus jadi biku? Kan jadi umat Buddha biasa kan boleh. Ya, jadi umat Buddha biasa boleh. Cuman saya merasa cocok jadi biku. Kalau saya jadi biku. Nah, itu saya nanya tuh, kenapa Bante mau jadi biku? Ya, karena saya merasa cocok. Jadi ketika saya masuk ke agama Buddha itu, saya merasa, ini seperti melanjutkan kebiasaan saya dari kecil. Misalnya, dari kecil kadang saya suka di kebun, di sana ada pohon jambu dan saya diem nyaman cukup lama. Iya, saya nyaman. Itu saya masih belum tahu apa-apa. Kemudian ketika saya sudah mulai SMP, saya kok ada teknik meditasi ya yang diajarkan oleh salah satu guru saya. Itu ada guru PMP namanya, Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Zaman itu ada. Jadi guru itu kalau masuk dia hanya ngajarkan tentang meditasi. Yang bagi murid-murid lain membuat ngantuk itu. Tapi bagi saya, wah ini penting untuk saya dengarkan. Kemudian saya berguru ke dia. Dan saya merasa, ini mungkin yang dulu saya lakukan kalau kecil di pohon jambu itu.
Kemudian waktu selesai itu, saya juga memperdalam meditasi dari buku-buku. Ada buku ini, buku itu, termasuk waktu bikin kepercayaan aliran perseorangan itu. Itu juga meditasi juga. Sempat dinamain aliran kepercayaannya? Seperti apa? Sempat dinamain? Ya, aliran perseorangan. Aliran perseorangan? Iya, jadi namanya itu. Namanya apa? Aliran perseorangan lah. Saya sendiri anggotanya, ya saya ngajar untuk diri saya sendiri. Nah, kemudian itu juga tentang meditasi. Lalu saya masuk ke agama Buddha itu, ketika saya mendengar tentang regresi, hipnosis, pikiran saya itu berbicara bahwa ini meditasi juga, cuman dikondisikan oleh orang luar. Dan setelah saya membaca riwayat Buddha Gautama, beliau juga bisa ingat kehidupan sebelumnya dari meditasi. Sehingga saya merasa, meditasi ini bagi saya cocok. Dan untuk bisa meditasi lebih intens, latihan meditasi yang lebih intens, bagi saya yang paling cocok jadi biku. Jadi biku. Nah, jadi biku itu kan berat kan, Bante? Pakaiannya aneh sendiri, ya kan? Nggak boleh berumah tangga, nggak boleh, Bante? Nggak boleh. Kan berat sekali tuh untuk orang awam. Sebetulnya itu hanya saling memandang saja. Kalau saya memandang Pak Helmi lebih berat. Kenapa? Karena pakaiannya harus ganti-ganti. Jadi Pak Helmi mau ke pesta beda, mau tidur beda, mau naik pesawat beda. Kalau biku tetap begini. Sama. Kan gaya ini kan lebih sederhana. Saya mau kemana saja, jadi pakaiannya sama. Masalah sudut pandang ya. Iya. Jadi Bante ngelihat saya, ngelihat orang-orang biasa itu ketawa ya. Saya malah merasa kok bisa ya. Nah, tapi saya ya itulah pilihan mereka. Kalau saya bisanya seperti ini. Jadi saya merasa tidak berat karena memang dari kecil saya sudah jalani juga. Jadi misalnya ketika saya bikin aliran kepercayaan sendiri itu, saya dulu juga suka puasa Senin Kamis. Ya, Senin tidak makan, Kamis tidak makan. Kemudian ada istilah kalau di Jawa itu, kan saya besar di Jogja ya, jadi ada istilah mutih, ngebleng, pati geni ya. Mungkin kalau nanti ada yang nggak tahu, mutih itu sebetulnya adalah hanya makan nasi putih dengan minum air mentah. Air mentah ya? Air mentah, jadi biasanya kita air sumur. Ya, jadi kadang ada orang ngomong, loh mutih kan dari kata putih. Putih memutih, memakan yang sesuatu yang putih. Kan orang ngomong, lah kalau putih kan nasi putih sama garam kan bisa. Garam kan putih, enggak boleh. Kemudian kerupuk putih kan juga boleh. Enggak boleh. Hanya nasi putih dan air mentah itu. Iya. Nah itu saya sudah mengenali itu Senin Kemis mutih. Terus nanti kadang-kadang 3 hari mutih, kemudian 1 harinya ngebleng. Ngebleng itu sama sekali enggak makan, enggak minum. Oh iya? Iya. 24 jam? 24 jam. Jadi sama sekali enggak makan, enggak minum sama sekali. Itu biasanya 3 hari setelah mutih, terus 1 hari ngebleng. Habis itu mutih lagi? Enggak, terus habis itu ada selamatan namanya. Selamatan, ya, makan apa aja? Ya biasanya nanti kalau sudah lama gini, kita ada tajin itu, makan tajin, minum tajin. Jadi minum tajin? Tajin itu air cucian beras. Dulu beras-beras dulu kan lebih bagus. Iya, iya. Karena kan, organik. Ya, jadi masih belum banyak kimianya kan. Dicuci berasnya, kemudian airnya itu yang kita minum. Kayak itu biasanya kayak itu air susu lah jadinya. Iya, itu biasanya kita minum itu dulu supaya pencernaannya bagus, terus baru mulai makan sedikit-sedikit. Kalau langsung makan berat, ini Bante aja atau seluruh biku begini atau? Ada, itu saya waktu dulu. Waktu saya masih jadi aliran perseorangan, kebatinan. Kemudian sekarang menjadi biku. Menjadi biku itu memang tugasnya kan berpuasa. Kita setelah jam 12 siang tiap hari tidak makan. Setelah jam 12 siang, tapi bisa minum. Nah, tapi boleh. Misalnya kita mau puasa, boleh. Karena memang tugas kita toh, jalankan puasa. Jadi Senin Kemis misalnya nggak makan, ya nggak dilarang sama biku. Cuman itu menjadi latihan pribadi. Untuk lembaga kita yang namanya Sangga Theravada, kalau saya tinggalnya di situ, Sangga Theravada Indonesia, itu nggak mengeluarkan peraturan. Misalnya semua biku harus Senin Kemis puasa, enggak. Tapi semua biku peraturannya setelah jam 12 siang dia enggak makan. Di Islam pun kita mengenal
puasa Senin Kemis ya. Betul. Yang Ramadan kita sebulan puasa. Iya. Jadi sebenarnya kan ada kesamaannya juga ya, Bante. Sebetulnya ini saya hanya pilihan aja. Ini kan karena dulu waktu saya aliran perseorangan itu kan saya merasa ini cocok. Dan kalau sekarang saya hanya melihat puasa itu seperti saya berlatih. Ibaratnya begini, kalau sekarang makanan itu kan kita sangat tergantung sekali. Yeah. Malam lapar kita bisa bangun toh. Untuk orang-orang biasa lapar bangun makan tidur lagi. Nah sekarang kita lalu ingat kebutuhan makan itu sejak dalam kandungan pun kita sudah ada, sehingga beberapa ibu mengandung mengatakan, wah ini kebutuhan bayi ini, saya butuh makan lagi. Wah ini saya kepingin ini katanya si bayi ini. Ngidam itu. Nah, jadi lapar itu sudah milik bayi juga. Kemudian waktu lahir, nangis juga karena dia minta makan juga. Sampai dewasa pun kita bisa bangun hanya untuk makan. Nah sekarang kekuatan alami yang demikian besar, kita bisa tahan dengan puasa. Kenapa sekarang kekuatan yang non alami, kenapa kita nggak bisa tahan? Misalnya dihina orang, itu kan non alami. Dihina orang itu kan, penghinaan itu kan konsepnya subjektif banget. Misalnya saya dikatakan gundul misalnya, itu kalau saya menganggap memang kenyataan, walaupun niat orang itu menghina misalnya, tidak jadi penghinaan. Tergantung kitanya ya. Betul. Nah, jadi kan subjektif sekali. Kenapa emosi itu bisa muncul? Padahal lapar yang tadi, yang sebetulnya dorongan objektif, karena binatang pun juga seperti itu bisa ditahan. Kenapa yang subjektif itu nggak bisa ditahan? Ini berarti ego kita sendiri. Nah, itu sebetulnya kalau saya memaknai seperti itu. Bante, kalau di Islam itu kan kita puasa itu kan tidak hanya menahan dari makan dan minum, menahan emosi, nggak boleh marah, ya kan? Di Bante juga melakukan itu juga. Ya, karena kan sekarang kita puasanya kan selama kita menjadi biku. Jadi biku ini sebetulnya kalau saya lebih cenderung menggunakan seragam sebagai tanda orang yang ngelakoni. Dalam bahasa Jawa ngelakoni. Jadi orang yang sedang jalani. Seperti saya tidak menikah. Kalau saya pakai pakaian biasa seperti Pak Helmi, saya sering ditanya orang pasti, kapan menikah? Ini sudah umur 60, saya sudah 62. Nggak ada yang berani nanya gitu. Itu kalau sekarang saya tidak menggunakan seragam ini, mungkin saya pasti ditanya. Tapi begitu saya seragam ini, hendak menikah, sudah. Berarti saya iseng aja nih, berat nggak sih tidak menikah itu? Karena kan itu kan kodrat juga ya, bahwa kan salah satu kebutuhan manusia nih, mohon maaf nih. Berat sama ringan kan kembali lagi kita saling memandang. Kan sama dengan pakaian tadi toh. Oh gitu ya. Iya sama. Jadi ini juga sama. Nah, jadi sekarang ketika kita melihat misalnya saya jalani seperti ini. Ini seragam. Kemudian saya tidak makan. Ini juga seragam. Sehingga seandainya tadi kan di depan disediakan buah misalnya. Saya tidak makan. Orang akan menganggap ya biasa-biasa. Tapi kalau mungkin orang yang berpakaian biasa menghina apa ya? Nah ini sebetulnya saya melihat dari situ. Nah kemudian kalau tidak nikah tadi? Tidak nikah juga sama. Tidak nikah ini sebetulnya supaya kita lebih fokus. Fokus pada misalnya kalau meditasi atau kepada pelayanan. Bante kasihan juga ngeliat saya, kok harus menikah gitu? Enggak juga ya? Enggak lah. Kan itu pilihan. Pilihan ya. Jadi tidak menikah itu bagi saya merasa juga nyaman, ada kebebasan bagi saya, itu satu, kebebasan ya gini ya, kan kita kalau dalam pembinaan, kadang sampai nggak pulang. Kalau ada pasangan hidup di rumah, itu kan nanti, sudah jam berapa ini, kapan pulang, saya merasa, saya kok sulit ya untuk hidup dengan seperti itu. Ada orang senang seperti itu. Ini banyak yang tersindir. Wah ya enggak lah. Ya, kan ada orang yang senang diperhatikan gitu. Tapi saya merasa enggak lah. Saya mau bebas. Kemudian saya karena tidak menikah juga kan saya tinggal di wihara. Artinya saya hidup ditanggung oleh umat. Sehingga saya tidak berpikir misalnya kalau ketemu orang
orang ini kira-kira mau ngasih pekerjaan apa ya sama saya? Kira-kira kasih penghasilan berapa ya sama saya? Enggak. Karena saya tidak ada tuntutan di rumah itu. Sehingga dengan tidak menikah itu lebih maksimal saya untuk mengenal diri, tapi juga untuk berbagi kepada masyarakat. Tapi manusia kan punya nafsu, Pak, yang harus disalurkan nanti. Nafsu itu betul ada. Ya. Tetapi sekarang apakah harus? Nah, itu kembali ke orangnya. Seperti ada orang mengatakan, saya ini kalau marah, paling enak itu langsung saya keluarkan. Saya langsung lega kalau sudah saya keluarkan. Oh iya, yang marah lega. Yang dengerin ini yang stres. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa marah itu pun ternyata bisa dikendalikan. Kemudian lapar. Kalau Pak Helmi misalnya lapar, tapi kemudian ada pekerjaan yang harus dilakukan, tidak sempat berhenti untuk makan. Nanti tahu-tahu laparnya itu juga hilang. Itu kan kebutuhan alam yang bisa ditahan. Kemudian emosi-emosi yang lain, termasuk dorongan seksual. Kan sebetulnya itu kita kan bukan kayak ayam. Wah, ada dorongan seksual, wus langsung awan sama sini ayamnya, kemudian sebelah ke ayam sebelah lagi, ke ayam tetangga lagi, kan enggak. Buktinya manusia bisa enggak harus sama pasangannya. Walaupun sekarang kepengennya di sini, tapi misalnya dia di luar kota, kan dia nunggu ke pasangan. Berarti bisa direm, bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Nah, sekarang tinggal ngontrolnya itu mau berapa lama. Ada orang yang 5 menit bisa ngontrol. Ada orang sebulan bisa ngontrol. Ada orang setahun bisa ngontrol. Nah, untuk biku ini ngontrolnya tergantung dia berapa lama mau jadi biku. Kalau seumur hidup, ya seumur hidup yang ngontrol. Tapi kalau mau jadi biku hanya 2 tahun, ya dia 2 tahun ngontrol. Bisa begitu, Pak? Bisa. Karena kan jadi biku tuh ngelakoni. Sama dengan tadi berpuasa. Saya mau berpuasa berapa lama? 1 bulan. Ya sudah. 1 bulan ini saya ngontrol. Bulan berikutnya saya tidak. Nah, ini saya jadi biku maunya 2 minggu. Ya, ngontrolnya 2 minggu. Jadi bebas. nggak pernah menyesal berarti. Kan nggak bisa ada garis keturunan kalau begitu. Nah, saya sudah mikirkan ini waktu sebelum masuk. Saya membutuhkan waktu 3 tahun. Untuk mikirin itu? Iya. Jadi tahun 82, saya sudah berniat jadi biku, karena saya merasa ini jalan hidup yang paling tepat, untuk saya paling cocok. Kemudian tahun 85 saya baru ditasbihkan. Ya, saya harus masuk 85. Jadi saya mengatakan kepada teman-teman, 36 bulan sejak hari ini, saya pasti jadi biku. Saya pasti meninggalkan keluarga. Nah, teman-teman tidak begitu percaya, karena merasa ya hidup saya hari itu kan ya agak unik. Ya namanya anak muda, umur 20-an kan, ya seperti itulah. Jadi selama 3 tahun itu Bante melakukan persiapan atau justru melakukan sesuatu, nanti udah nggak boleh lagi, sekarang dipuas-puasin gitu? Nggak juga? Enggak, saya hanya bertanya pada diri sendiri, bahwa pemilihan biku itu, kalau menurut saya ya, jadi yang lain ini bisa macam-macam, kan ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, bagi saya ini pilihan seumur hidup. Saya jangan sampai nyesel. Karena kalau saya sampai nyesel di usia 50 misalnya, saya mau kembali lagi sudah susah. Jadi itu betul-betul saya pertimbangkan sungguhan. Selain saya kuliahnya saya selesaikan, kemudian saya mempersiapkan ibu saya, supaya ibu saya siap menerima anaknya menjadi biku, ya, dan memberikan informasi bahwa jadi biku itu bukan jadi orang yang hilang, jadi anak yang hilang dari keluarga, tetapi adalah menjadi anak yang baik, menjadi salah satu pilihan anak baik. Jadi bukan satu-satunya, karena masih banyak cara menjadi anak baik, tapi ini salah satu yang bagi saya cocok. Bante itu bungsu dari 3 bersaudara ya? Bungsu, ya. Kemudian ditasbihkan sampai ke Thailand ya? Di Thailand, ya. Kenapa harus ke Thailand? Karena hari itu fasilitas di Indonesia belum ada. Untuk menabiskan biku itu membutuhkan beberapa persyaratan. Ritual? Iya. Nah, di Indonesia hari itu belum ada. Tapi sekarang sudah ada. Oke, jadi ke Thailand? Ke Thailand, kemudian di Thailand ditabiskan dan belajar meditasinya juga di Thailand. Katanya harus masuk hutan ya waktu sana ya? Sebetulnya tidak ada keharusan, tapi karena saya sudah merasa kalau saya suruh belajar lagi mungkin sudah tidak kepingin.
Karena ya dari kecil tadi kan, untuk apa tuh sebetulnya belajar itu? Jadi saya lebih senang jalani. Makanya kemudian saya memilih masuk hutan untuk bermeditasi. Katanya di pinggir Sungai Mekong ya? Betul sekali. Gimana Bante ceritanya? Ketemu ular, katanya di rumahnya di atasnya ada ular. Iya. Gimana Bante ceritanya?